Ya, berarti ini rukun-rukun aja kayaknya di masjid ini nih. Ya, karena Masya Allah ini ya, rapak-rapak aja saya lihat softnya. Ya. Aman jindaji corona kayaknya di sini nih. Ya. Takut ki corona masuk di sini. Ada Ustadz Ardi di sini, Masya Allah. Ya. Itu juga corona juga berbanding lurus dengan amalan ya. Insya Allah kalau kita soleh, Allah lindungi kita semua Bapak Ibu. Quran, ya, zikir, ya, baca ki Quran, berzikir ki sama Allah, itu Insya Allah. Jangan cuma mengandalkan masker Pak. Itu masker itu hanya satu cara di antara banyak cara. Yang paling utama sebenarnya bukan maskernya Pak. Kita tetap pakai masker, tapi saya kasih tahu yang kasih orang penyakit, yang angkat juga itu penyakit Allah. Nah Allah itu lebih senang Anda mendekatkan diri dengannya lewat Quran daripada lewat masker. Betul tidak? Mana nasuka Allah? Pakai masker atau mengaji? Mengaji. Jadi yang diperbanyak beli masker atau mengaji? Mana nasuka Allah? Beli baju atau mengaji Pak? Mengaji. Ibu-ibu biasa Ramadan begini ya. Nah pikir nih baju apa yang mana beli? Tahan-tahan Bu ya. Masya Allah. Tidak ada di sini ibu yang terkena virus ikatan cinta Bu. Bahaya itu Bu. Ada film itu sinetron mengganggu sekali. Banyak jamaah ibu-ibu biasa keluar nih kalau mau 8:30. Dia bilang, kenapa keluar Bu? Udah sholat ki. Sudah Ustaz, ku dengar aja saja ceramah. Saya bilang, kenapa Bu? Dia bilang, mau main ikatan cinta. Astagfirullah, serius ini Ustaz. Ada bentuk. Jadi sudah dengar ceramah, aku keluar ki. Pas saya keluar mau perbaiki wudhu, saya tanya, Bu, kenapa ki pulang? Dia bilang, Ustaz, mau main ikatan cinta Ustaz. Saya bilang, la ilaha illallah. Virus ini bahaya. Ramadan ini la ilaha illallah. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, sekarang lihat Bapak. Jadi kalau tadi gara-gara satu orang Pak bisa tidak khusyuk sholat kita, berarti orang ini menyebarkan keburukan tidak bagus, dan itu tidak mencerminkan Islam. Kata Rasulullah, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kata Rasulullah, orang muslim yang hakiki itu ketika dia mampu menjaga lisannya, tidak membuat keburukan kepada orang lain lewat lisannya dan lewat tangannya. Itu baru muslim. Jadi muslim bukan hanya sekedar sholat Bapak Ibu sekalian. Muslim bukan hanya sekedar puasa. Lebih dari itu, yang paling penting dari Islam itu kata Rasulullah. Kalau Anda mau tahu, kita mau tahu Bu, siapa orang Islam itu? Rasulullah sudah jelaskan. Si orang Islam itu, orang muslim itu Pak, kapan orang lain terhindar dari keburukan lisannya dan dari keburukan tangannya. Pak, Bu, saya kasih pilih ki. Mau ki orang rajin sholat, rajin sedekah, soft pertama terus kalau sholat Pak. Tapi subhanallah kalau ketemu ki, na ejek ki, na hina ki, suka na rendahkan orang. Ini rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin ibadahnya, soft pertama terus sholat sunnahnya Masya Allah. Dengan ada satu orang Pak, biasa di sholatnya, biasa di juga puasanya, tapi subhanallah kalau ketemu ki dia hormati ki, baik ki, sama kita suka menolong. Kira-kira pilih mana Pak? Yang pertama atau yang kedua Bu? Coba. Tidak ada orang suka disakiti, betul? Coba Anda bisa bayangkan itu Bapak. Nah ini sekarang fenomena Pak. Orang cuman kira, ini tabe, bukan hanya di kompleks-kompleks begini, kompleks saya, di banyak sekali. Orang cuman kira kalau bagus itu sholatnya, kalau soft pertama softnya, kalau paling banyak miwannya di masjid, dia kira dia paling hebat Tidak Pak. Dulu yang paling dijaga, Bapak Ibu tahu enggak? Abu Bakar As-Siddiq itu menjadi manusia paling mulia Pak di antara semua sahabat. Tahu apa kemuliaannya? Kenapa dia lebih mulia dari Umar? Kenapa dia lebih mulia dari Utsman? Kenapa lebih mulia dari Ali? Bahkan dikatakan oleh para ulama, tartibuhum fil khilafah katartibihim fil fadl, atau tartibuhum fil fadl katartibihim fil khilafah. Urutan kemuliaannya sesuai dengan urutan kekhalifaannya. Yang pertama Abu Bakar, berarti setelah para nabi dan rasul Abu Bakar dulu, baru Umar, baru Utsman, baru Ali, baru sahabat-sahabat yang lain. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Anda tahu apa kelebihannya Abu Bakar? Salah satu di antaranya Bapak Ibu sekalian, dia sangat menghormati dan sangat menghargai orang-orang beriman, kaum muslimin. Makanya suatu saat begini, kumpul Rasulullah dengan sahabatnya. Lalu kemudian ditanya para sahabatnya, man minkum, siapa di antara kalian sudah bersedekah hari ini? Abu Bakar angkat tangan. Lalu kemudian ditanya lagi, siapa di antara kalian yang sudah bersilaturahim ke rumah saudaranya?
Abu Bakar lagi angkat tangan. Sedekah silaturahim. Ditanya lagi, man minkum zaral marid. Kata Rasulullah, siapa yang sudah jenguk orang sakit? Tidak ada lagi angkat tangan. Abu Bakar lagi angkat tangan. Lalu ditanya lagi, man minkum qad ittaba'al janaiz. Siapa yang sudah antar jenazah? Abu Bakar lagi angkat tangan. Bapak Ibu sekalian, tahu enggak? 4 amalan ini lalu kemudian menjadikan Abu Bakar, atau menjadikan dia satu-satunya orang, satu-satunya sahabat boleh masuk pintu surga dari 8 pintu. Yang mana yang mau dia pilih? Abu Bakar. Dan yang lebih dahsyat Pak, Abu Bakar ini semua berkaitan dengan orang lain toh. Sedekah, siapa yang disedekahkan? Orang lain. Kalau sholat Pak, kita tidak butuh orang lain, kita butuh Allah saja. Puasa, kita butuh Allah saja. Tapi kalau sedekah, Anda butuh orang lain. Silaturahim, tidak bisa dinamakan itu ibadah silaturahim kalau pohon kita datangi. Harus manusia kita datangi, namanya silaturahim. Jadi butuh orang lain. Dan Pak, percaya sama saya, Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang rajin datangi rumah tak, suka silaturahim ke rumah tak, muncul gak rasa sayang kepadanya? Muncul atau tidak? Kita jadi sayang atau tidak? Kalau dia tiba-tiba kemudian sakit, anaknya sakit, ada masalahnya, pasti hati tak mengatakan, jenguk, itu orang sering kita datangi rumah tak, betul? Coba. Tapi kalau ada orang borro Ibu, ya itu borro, tampoi apa lagi, sombong ki. Coba, kalau dia anaknya sakit atau ada masalahnya, paling kita bilang, sudah nih, orang borro itu tidak mau kita bantu-bantu dulu. Tidak mau kita kunjungi. Sombong sekali, selalu muncul begitu. Suka tidak suka, inilah yang dinamakan sifat manusiawi. Kalau Anda menyayangi orang, Anda disayangi orang. Makanya kata Rasulullah, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Ar-rahimun, kata Rasulullah, orang yang penyayang sesamanya, yarhamuhumur rahman, disayang sama Allah. Irhamu man fil ard, sayangi yang ada di bumi. Yarhamukum man fis sama, yang di langit pasti menyayangimu. Ini yang dilakukan Abu Bakar. Sampai Bapak Ibu sekalian, nih ya, lihat ke ini ke depannya, sampai seperti ini tuh kelebihannya Abu Bakar. Rasulullah langsung mengangkat tangannya seperti ini, lalu kemudian mengibaratkan imannya itu Abu Bakar, karena saking sayangnya dia sama orang beriman, saking perhatiannya sama kaum muslimin, sampai Rasulullah mengatakan, lawudi'ah, perhatikan, seandainya kamu timbang imanu Abi Bakrin, imannya Abu Bakar, fi kiffah, di sebuah timbangan, wa wudi'a imanu ahlil ardi kulliha fi kiffah, dan kau letakkan semua imannya seluruh penghuni bumi. Ini kata Rasulullah, iman satu orang Abu Bakar dengan iman seluruh penghuni bumi. Kata Rasulullah, la ghalaba imanu Abi Bakrin ala imani ahlil ardi kulliha. Kata Rasulullah, kamu akan lihat masih lebih berat imannya seorang Abu Bakar daripada imannya seluruh penghuni bumi. Apa amalannya Pak? Pernah nggak ya Ustaz Ardi ini alumni Azhar, saya alumni Sudan Pak, saya belum pernah menemukan buku yang mengatakan Abu Bakar masuk surga dari 8 pintu surga karena rajin sholat, karena ahli tahajud, karena jago berperang seperti Khalid bin Walid. Tidak Pak. Tapi yang membuat dia dirindukan surga karena perhatiannya, kasih sayangnya kepada sesama orang beriman Pak. Selalu dia prioritaskan orang Pak. Kita bisa bayangkan ketika ditawari itu semua sahabat mau perang ini Pak, ditawari semua sahabat, siapa yang mau bersedekah, kata Rasulullah. Ada yang bilang saya sekian, saya sekian, saya, ya begini Rasulullah, mengangguk-ngangguk, nggak ada yang istimewa. Sampai Umar, jatahnya Umar, lalu Umar bin Khattab angkat tangan lalu mengatakan, saya setengah harta saya, setengahmu. Dan Rasulullah masih iya. Tapi pas Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, ana bikulli mali, saya semua harta saya. Satu-satunya orang dijawab Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, ya Abu Bakrin, famadha tarakta li ahlik. Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kalau kau sedekahkan semua hartamu di jalan Allah, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Dengan tegas Abu Bakar mengatakan, taraktuhumullaha wa rasulah, saya tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Coba lihat, kalau kita Pak sedekah, subhanallah, ya, berpikir-pikir kita kasih keluar uang 100.000 kalau masih ada uang 2.000 di dompet. Ya Pak Imam ya, betul Pak Imam. Ketahui micawai Pak Imam, alhamdulillah. Ya. Kalau bahkan subhanallah,
Saking tidak adilnya ini rasa kasih sayang kita, Pak. Ada ibu-ibu biasa kodong di lampu merah, tengah jalan, panas-panas, gendong anak, kumuh belum makan, bilang sedekah hatta kodong 2 hari mak belum makan. Dibuka dompetnya, Pak, uang 100 ribunya 5 lembar, uang 50 ribunya 5 lembar, uang 20 ribunya 5 lembar, uang 10 ribunya 5 lembar, uang 5 ribunya 5 lembar, uang 2 ribu 1 lembar. Kira-kira yang mana dikasih keluar, Pak? Yang lain 55 ini, satu jian satu. Kebiasaannya itu kan kalau sedikit dijaga-jaga. Oh ini saat tinggal 1, jangan itu dikasih keluar. Kira-kira Bapak Ibu, jangki bohong, jangki munafik ya. Kalau kita pas didatangi orang itu 100 ribu 5 ini, 50 ribu 5, iya, 20 ribu 5, 5 ribu 5, iya. Ayo jawab jujur, kira-kira yang keluar yang mana? Yang 2 ribu apa 100 ribu, Bu? Jangki bohong, yang mana? 100 ribu balik Ibu. Uang 2 ribu. Itu lagi Ustaz Ardi, seandainya masih ada itu uang koin 1001, nah koci-koci itu dia cari itu. Subhanallah. Coba lihat betapa pelitnya kita ini. Padahal yang kasih rezeki siapa? Yang kasih kesehatan siapa? Yang kasih istri, suami soleh siapa? Yang bisa kasih jadi penghafal Quran anak tak siapa? Yang bisa berikan pada kita izin untuk haji umroh siapa? Nah, jangan jauh-jauh, daftar cepat sama Ustaz Ardi di sini. Iya. Nanti kita bimbing ya, Ustaz Lukman ya. Iya. Cepat daftar, tabung memang Bu. Kalau ada rezeki, dahulukan haji umroh. Iya. Itu kesempatan Pak, luar biasa. Anda bisa bayangkan Pak, ini hampir 2 tahun kalau saya tidak injak. Biasa setahun biasa 4 kali saya ke sana kalau umroh Pak. Saya biasa luangkan waktu, pokoknya rindu Pak. Saya keliling ini baru-baru kemarin dari Denpasar, Batu, Malang, Jakarta, keliling Pak. Di hotel bintang 5 itu biasa ada itu channel TV. Saya kalau putar TV, channel Ka'bah selalu kuputar. Namanya channel Haramain. Itu selalu kuputar. Orang tawaf, tidak pernah saya putar sekarang semenjak corona Ustaz. Iya. Kalau saya putar itu sadari, selalu mau menangis. Subhanallah. Karena rindu sekali Bu. Iya. Makanya betullah firman Allah, ya'tuka min kulli fajjin amik. Semua orang akan datang wahai Ibrahim. Ini karena doanya Ibrahim Pak. Ibrahim itu dulu, kenapa orang gampang rindu Ka'bah Pak? Sampai ada yang sudah pernah umroh ya? Ada ya Ibu ya? Saya doakan bisa umroh lagi ya. Ada yang sudah pernah haji? Saya doakan bisa haji lagi insya Allah. Dan yang belum pernah haji, saya doakan segera haji insya Allah. Jangan remehkan Bu. Ada caranya Allah. Iya. Banyak caranya Allah. Iya. Selalu ada saja. Berdoa Ki. Yang bisa kasih berangkat Ki Allah, bukan uang tak. Saya kenal banyak orang kaya banyak uang Pak, tidak berangkat-berangkat. Ada profesor di Unhas, dokter Ustaz, dokter sampai sekarang belum pernah injak kakinya di Haramain, baik Mekah maupun Madinah. Alasannya, makanya dulu itu didatangi saya sama profesor juga di kedokteran Unhas. Dia bilang, Ustaz, lobi saya itu profesor satu. Nah, kasih tahu namanya tuh. Kenapa Prof? Dia bilang, ini waktu saya di Karawaci. Saya datangi, saya jenguk beliau waktu sakit. Dia cerita masalah temannya ini yang tidak mau sekali umroh, padahal banyak sekali uangnya. Apa dia bilang, Ustaz, ajak saya itu umroh Ustaz. Saya bilang, kenapa Pak? Dari dulu itu tidak mau sekali. Anak-anaknya sudah bujuk, semua dipahamkan besar pahalanya di sana. Tidak mau sekali berangkat Ustaz. Saya bilang, apa masalahnya? Dia bilang, satu ji masalahnya. Saya bilang, apa? Dia bilang, Ustaz, setiap kali dia mau berangkat, kayak muncul rasa takut dalam hatinya. Saya bilang, la ilaha illallah. Ada orang banyak uangnya, tidak dikasih rasa keimanan, justru dikasih rasa ketakutan Pak. Kita tidak ada uang tak, mau sekali berangkat semua, betul? InsyaAllah nanti kita doakan Ustaz Ardi jadi orang yang kaya raya, InsyaAllah. Diberangkatkan satu kampung semua, ya. Semua jamaah masjid, iya, diberangkatkan. Ya, kita doakan Ustaz Lukman juga kaya raya, ya. Digilir di sini imam masjid, digilir semua ibu-ibu, ya. InsyaAllah berangkat haji dan umroh, amin. Iya. Nah, Bapak Ibu sekalian melakukan Allah. Nah, ini yang kemudian kita harus pahami. Sekarang lihat Bapak Ibu, apa kata Ibrahim ketika dia berdoa Pak? Ini bisa bilang jangan remehkan doa. Nah doa itu Pak,
Kadang-kadang saya cuma bilang begini, Anda cuma bilang amin, Anda bilang dalam hati. Kalau dalam hati kita bilang, hai Ustadz kau main-main ji. Itu yang terjadi. Tapi kalau kita betul-betul bilang amin, ya Allah kabulkan ini harap, jadi betul Pak. Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya Pak. Ini yang saya bilang tadi, jangan hukum orang berdoa itu kalau dia cuma angkat tangan. Kadang-kadang hati yang paling penting Pak. Jangan hukum orang kalau dia sholat itu hanya dengan gerakan sholatnya. Kadang-kadang ada orang biasa-biasa di gerakan sholatnya, tapi hatinya betul-betul khusyuk pada Allah. Mungkin kelihatannya dia tidak bagaimana sekali ketika sholat, biasa, tapi hatinya sama Allah. Ada yang kayaknya khusyuk sekali padahal yang dia ingat utang-utangnya. Ada tuh Ustaz. Iya. Subhanallah. Tidak selaras antara gerakannya dengan hatinya. Iya. Maka coba Bapak Ibu sekalian, kata Ibrahim ketika dia berdoa, iya. Nah, wih, apa ini? Iya. Mundur sedikit. Apa sedikit? Iya. Maju dulu, maju. Begini. Oh, putar. Ya. Ya. Oke, terus sedikit ya. Iya. Iya. Salah itu wah. Bagaimana? Begini. Ya. Oke, iya. Nah, Ibrahim ya. Iya, oke. Cek. Nah. Tes. Ya. Oke. Bagus Mi? Belum. Oke, sudah ya. Nah, Nabi Ibrahim itu berdoa Pak. Salah satu tadi yang saya bilang, kenapa banyak orang rindu dengan Ka'bah? Karena Ibrahim berdoa. Di antara doanya, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan hati-hatinya semua manusia yang datang ke tempat ini rindu kembali ke tempat ini. Itu dahsyat Pak. Iya. Saya 26 negara saya datangi. Iya, Timur Tengah hampir semua, Qatar, Bahrain, Yaman, hampir beberapa semua. Di Afrika juga beberapa negara. Kemudian Eropa ada 4 negara. Italia, kemudian Belanda, Belgia, kemudian Prancis. Sudah dah. Ketika sudah datang Pak, tidak mau jadi kembali. Kayak biasa sekali Pak. Dipakai foto ji. Iya. Itu pun undangan ceramah. Kita datang bukan mau jalan-jalan. Kalau saya disuruh jalan-jalan ada uangku, saya tidak mau ke Eropa Pak. Mending saya umroh. Iya. Serius, karena apa dicari. Tapi kalau kayak diundang ceramah ya lain cerita, kan dibayarkan jika orang. Iya. Jadi subhanallah. Dan tidak ada rasa mau kembali ke Eropa Pak. Biasa sekali. Dan Anda mau lihat Eiffel, cari di internet Pak. Eiffel ada. Iya. Begitu gitu. Begitu ji rasanya. Gitu ji. Tapi coba Mekah Pak, Ka'bah, la haula wala. Itu dibilang kuasanya Allah. Bangunannya tidak setinggi Eiffel, tapi orang rindu Pak mau ke sana. Coba Masjid Nabawi Pak, begitu masjid subhanallah. Rasa-rasanya kalau di Raudhah makin tidak mau keluar dari Raudhah. Mau terus di Raudhah. Kenapa? Karena kenyamanan Bapak. Ini dibilang kuasanya Allah. Hanya kuasa Allah, hanya izin Allah yang bertahan di muka bumi ini Bapak Ibu sekalian. Semuanya fana Bapak Ibu. Semuanya menipu kecuali tanda-tanda Allah. Makanya kembali lagi pada inti tema kita. Kalau kemudian kita sudah lihat banyak tanda Allah, mau apa untuk jadi manusia sombong? Apa yang kemudian harus dibanggakan? Ilmu titipan Allah, harta titipan Allah, keluarga titipan Allah. Ibaratnya kita itu seperti tukang parkir Pak. Mobil apa saja yang masuk bukan punya tak, kita cuma tugas untuk menjaganya. Orangnya mau ambil memang bukan punya kita. Jadilah orang yang berfilosofi seperti tukang parkir. Ini kecantikan hilang beberapa tahun lagi, kegagahan hilang, ya, kekuatan hilang, ilmu hilang, harta hilang, semua akan binasa Pak. Kalau kita sudah meninggal, tidak ada yang kita bawa mati kecuali amalan soleh kita. Nah Bapak Ibu sekalian, makanya subhanallah, kembali pada amalannya Abu Bakar, saya cuma ingin menasihatkan, menitipkan di masjid ini Pak, jangan jadi orang yang hanya fokus pada ibadah-ibadah yang terlihat Pak. Tapi fokuslah pada ibadah-ibadah juga yang kadang-kadang manusia tidak perlu lihat Pak. Ada orang yang kemudian Anda bantu, tidak perlu banyak orang yang tahu. Ada masjid yang Anda bantu pembangunannya, tidak perlu semua orang tahu.
hanya diri kita dengan Allah. Itu yang akan membuat kita lebih fokus dalam menjaga keikhlasan kita. Ketika kemudian kita fokus membantu orang lain, ada yang butuh uang, ada yang membutuhkan makanan, ada yang membutuhkan macam-macam, kita bantu mereka. Ini yang menjadikan Abu Bakar lebih hebat dari amalan-amalan sahabat yang lainnya. Kenapa? Karena setiap amalannya selalu ada orang lain yang dia pikirkan. Itulah Abu Bakar As-Siddiq. Maka kemudian dia menjadi sahabat yang paling mulia di antara semua sahabat yang lain karena amalannya itu. Demikianlah Bapak Ibu sekalian ya, mudah-mudahan bermanfaat ya, supaya tidak terlambat pulang tarawih ya. Saya lihat juga di sini kode-kode 15 menit ini. Adakah tulisannya 15 menit? Oh, tidak ada juga. Tidak ada. Karena biasa ada protes ke orang, dia bilang Covid Ustaz ya. Jadi masih boleh lanjut sedikit? Boleh kamu? Sudah Ibu ini. Masih bisa tambah sedikit Pak? Karena biasa ada masih tulisannya 15 menit. Ku cari-cari, tidak ada kah? Tadi kita sebut 15 menit kah? Enggak Ji? Oh tidak tahu? Ah iya. Iya. Sudah atau lanjut? Oke, satu lagi. Saya kasih lagi satu amalan yang juga sering dia lakukan Rasulullah. Dan ini dijadikan oleh Abu Bakar amalan yang juga menjadi rutinitasnya. Kalau kita amalkan ini Bapak Ibu sekalian, percaya sama saya, insya Allah nih, bukan kita lagi yang merindukan surga, kita yang dirindukan surga. Subhanallah. Dan ini amalan dahsyat. Sekarang saya kasih tahu pekan depan pi. Sekarang atau nanti habis lebaran. Tapi masih butuh Kak 5-10 menit, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Mau aja kita menunggu. Ah, ya. Betul ya, jangan marah-marah di sini ya. Kita gitu ya. Saya harus jelaskan ini soalnya ini satu amalan dahsyat, dirindukan surga pelakunya Pak. Ya. Siapa yang melakukan amalan ini, surga yang cari dia. Ya. Bahkan subhanallah, kalau Anda berada di tempat manapun, surga yang rindukan kita. Allah itu jadikan surga menantinya. Ya. Sampai Allah golongkan mereka orang-orang yang radhiyallahu anhum wa radu'an. Iya. Allah ridho sama mereka dan mereka ridho sama Allah dan Allah sudah ridho sama mereka. Dan di antara amalan ini, amalan yang mencapai keridhaan Allah itu amalan yang sangat berat Bapak Ibu sekalian. Sampai-sampai subhanallah, sebelum saya sebutkan amalannya, ada ayatnya bahwa sampai-sampai Rasulullah dan semua sahabatnya termasuk Abu Bakar itu hampir menyerah Pak. Itu yang namanya surga itu subhanallah, mau dikejar, hampir menyerah. Makanya lihat ayatnya dalam surah Al-Baqarah. Am hasibatum an tadkhulul jannah. Lihat ini ayatnya dimulai dengan am hasibatum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira kamu mudah masuk surga? Ini siapa yang dikasih tahu Pak? Rasulullah. Dengan sahabat terbaik ini Pak, ini orang-orang terbaik ini amalannya, masih dikasih begitu sama Allah. Apa kamu mengira kamu mudah masuk surga? Terus Allah katakan, "Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum." Sedangkan belum datang ujian-ujian yang Allah berikan kepada orang-orang sebelum kalian kepada kalian. Apa ujiannya Allah? Dan ini yang disampaikan Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman. Ini sahabat terbaik Pak. Dibegitukan oleh Allah. Am hasibatum an tadkhulul jannah. Apa kamu kira mudah masuk surga? Padahal kamu belum diuji dengan ujiannya orang sebelum kamu. Apa ujiannya orang sebelumnya? Massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. Mereka terkena. Ini Al-Baqarah Pak. Ini ayat Quran. Massathumul ba'sa'. Mereka diuji oleh Allah dengan cobaan yang begitu berat. Wad-dharra'. Mereka dibahayakan oleh Allah. Dan salah satu bahaya paling membuat kita tidak tenang kalau ada orang mau bunuh kita. Dan Anda pernah dengar sejarah Rasul didatangi di kamarnya. Untungnya Rasulullah SAW sudah bergantian dengan Ali bin Abi Thalib. Di atas kasurnya serius. Sampai seperti itu saudara, mau dibunuh. Anda pernah dengar cerita yang kemudian diabadikan dalam surah At-Taubah. Idhuma fil ghar. Ketika keduanya berada dalam gua. Kalau ini Anda ke Mekah, Anda bisa lihat di Gua Sur. Siapa huma ini? Abu Bakar dan Rasulullah.
idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Ketika kemudian kaki-kaki mereka sudah hampir kelihatan di depan gua, sudah ada orang kafir Quraisy, sudah sampai situ karena mereka melihat jejak Rasulullah dan Abu Bakar. Tapi Allah selamatkan dengan sebuah rumah yang paling gampang hancur, Pak. Menandakan Allah ingin menunjukkan kekuasaannya, bahwa yang membuat mereka tertipu bahwa di dalam ada Rasulullah, mereka tidak tahu adalah rumah yang paling gampang hancur yang Allah abadikan dalam Al-Quran, rumahnya laba-laba. Makanya Allah mengatakan, inna awhanal buyuti labaitul ankabut. Rumah yang paling gampang hancur, rumah laba-laba. Pernah lihat rumahnya laba-laba? Ditiup begini, hancur. Tapi gara-gara rumah itu, karena laba-laba berniat menyelamatkan, Allah jadikan kekuasaannya lewat rumah laba-laba. Bagaimana ceritanya? Ketika ada salah seorang kafir Quraisy ingin masuk ke gua, karena dia bilang pasti di dalam ini. Ketika dia mau masuk, lalu dia lihat rumah laba-laba masih utuh, berteriak temannya yang di belakang, dia katakan, "Hei, kalau ada dia di dalam, itu rumah laba-laba tidak mungkin utuh, pasti hancur. Karena ada orang lewat. Maka tidak usah kamu ke dalam." Itu Abu Bakar sudah bergetar, Pak. Ini dalam kisah diriwayatkan, Abu Bakar As-Siddiq, coba bayangkan, Pak, sampai dia menahan sakit digigit binatang, Pak. Dan dia tidak mau berteriak karena khawatir Rasulullah khawatir. Dan yang paling dahsyat ketika dikatakan, idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Kata kemudian ketika Rasulullah SAW melihat Abu Bakar sangat khawatir. Khawatir kenapa Abu Bakar? Khawatir Rasulullah kenapa kalau kemudian mereka ketahuan di dalam. Abu Bakar sangat takut dan mengkhawatirkan keadaan Rasulullah. Sampai Bapak Ibu, ketika mereka menginap di gua, Rasulullah SAW tertidur. Abu Bakar digigit binatang, saking tidak maunya gerak, dia tahan itu sakit di dalam hatinya. Dia berteriak. Banyak tafsiran, ada yang mengatakan ular, ada yang mengatakan kalajengking, macam-macam. Banyak riwayat, banyak cerita. Yang jelas dia digigit binatang. Saking subhanallah cintanya pada Rasulullah, dia tidak mau bergerak, Bapak Ibu sekalian. Dia tahan itu. Lalu kemudian dia tidak bergerak dan tidak teriak. Demi siapa? Demi Rasulullah. Coba lihat. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Dia tahan itu demi siapa? Demi Rasulullah. Makanya kemudian ketika Rasulullah bangun dan melihat Abu Bakar sangat khawatir, dia mengatakan, idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Jangan sedih wahai Abu Bakar. La tahzan. Innallaha ma'ana. Sungguh Allah bersama kita. Kembali kepada surah Al-Baqarah tadi. Apakah kalian mengira akan mudah masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Sedangkan belum datang ujian seperti ujian orang sebelum kalian. Massatumul ba'sa, mereka terkena ujian. Wadh-dharra, dibahayakan, mau dibunuh. Wazulzilu, mereka digoncangkan dari kanan, dari kiri, diserang dari kanan. 13 tahun di Mekah, baru kemudian mereka diizinkan untuk pindah ke Madinah. Anda pernah dengar cerita Rasulullah ke Taif, sampai kemudian dia dihardik, disiksa oleh penduduk Taif, sampai malaikat Jibran, ya, banyak malaikat penjaga-penjaga gunung lalu mengatakan, ya Muhammad, andaikan kamu perintahkan sekarang saya letakkan gunung itu di atas kaum Taif, supaya langsung mereka mengerti bahwa tidak boleh menyiksa kekasih Allah. Apa kata Rasulullah? Wahai malaikat, ketahuilah, fa inna qaumi la ya'lamun. Sungguh kaumku tidak mengerti siapa diriku. Ini berdarah-darah Rasulullah. Dikatakan dalam riwayat sudah copot giginya bagian kanan. Sudah berdarah-darah, Pak. Tapi apa katanya? Biarkan mereka, karena mereka tidak mengerti tentangku. Begitu sayangnya Rasulullah pada diri kita. Makanya kemudian dikatakan dalam ujung ayatnya, dalam surah Al-Baqarah tadi, hatta yaqular rasul, sampai berkata Nabi kita, Rasul kita Muhammad, walladzina amanu ma'ah, dan orang beriman yang bersamanya, mata nasrullah, kapan datang pertolongannya Allah, kapan kita ditolong Allah. Lalu Allah jawab di ujung ayatnya,
Ala inna nasrallahi qarib. Sungguh pertolongan Allah itu dekat. Kapan pertolongan Allah dekat? Kalau Anda melalui semuanya dengan sabar. Anda yang dicari surga, Pak. Siapa yang mengikuti semua yang dilakukan nabinya, meninggalkan semua yang ditinggalkan nabinya. Nabi kita melarang berzina, kita tinggalkan. Nabi kita melarang mencuri, kita tinggalkan. Nabi kita menyuruh untuk berbuat baik kepada manusia. Dia rahmatan lil alamin. Jangankan sama muslim, Bapak Ibu sekalian, Yahudi dia berikan makanan. Yahudi yang ludahi dia datangi ketika dia sakit. Subhanallah, Rasulullah. Dan kalau Anda sudah betul-betul cinta pada Rasulullah, Bapak Ibu sekalian, Anda yang dicari surga, Pak. Makanya satu-satunya ibadah, Pak, Ibu, yang Allah perintah dan Allah kerjakan, itu hanya itu. Allah suruh salat kan, Pak? Tapi Allah tidak salat toh. Allah suruh sedekah, Allah tidak kasih sedekah. Allah suruh puasa, Allah tidak puasa. Allah suruh haji, Pak, Allah tidak haji. Tapi ini satu ibadah Allah kerjakan dulu, baru dia suruh kita. Apa, Bapak Ibu? Bersolawat kepada Rasulullah. Satu-satunya ibadah Allah suruh dan Allah dulu kerjakan. Al-Ahzab, kata Allah, Inna Allah, sungguh Allah, wa malaikatah, dan para nabinya, para malaikatnya, yusalluna ala nabi, semua bersalawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dalam ayat yang lain Allah puji, Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Coba kalau kita sebut nama ini Muhammad, subhanallah, saya mau nangis, Pak. Kalau kita sebut ini, Pak, nama Muhammad, ada cinta, betul-betul cinta, kita mau ikuti sunnahnya, itu saja, Pak. Jangan yang lain. Kerjakan semua yang dia lakukan, tinggalkan semua yang ditinggalkan. Anda dicari surga, Pak. Ibu, Anda dicari surga. Tidak ada yang lain, Pak. Tidak ada manusia lebih disayang Allah. Jangan manusia, makhluk, Jibril sekalipun tidak lebih disayang Allah daripada malaikat, daripada Nabi kita Muhammad SAW. Seandainya semua dunia ini, Pak, dipilihkan oleh Allah dengan satu orang Muhammad, maka Allah lebih pilih nabinya Muhammad. Yang di ujung hidupnya, Pak, dia cari ummati, umatku. Dia tidak cari istrinya Khadijah, dia tidak cari Aisyah. Dia cuma bilang umatku. Kita nak ingat, sampai sekarang kita lebih sayang itu artis Korea daripada Rasulullah. Coba kita bayangkan. Kita lebih suka itu nonton film daripada ikuti sunnah Rasulullah, sholat tarwih, daripada ikuti sunnah Rasulullah banyak mengaji. Coba ini kita sadari diri kita. Kalau memang betul-betul di surga, Pak, berdoa kita sama Allah. Dan saya berdoa sama Allah, semoga kita semua diizinkan Allah melihat wajah Rasulullah. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita dikumpulkan di surga bersama Rasulullah SAW. Karena kalau kita sudah dikumpulkan bersama Rasulullah, Pak, itu pasti surga tertinggi, Pak. Dan itu sudah pasti Firdaus. Maka coba berdoa di dalam doa. Kalau yang bisa bahasa Arab, doa dengan ini. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka murafaqatan nabiyyika sallallahu alaihi wasallam fi a'lal jannah. Ya Allah, saya meminta agar Engkau mengizinkan saya menemani Rasul Muhammad di surga tertinggi-Mu, ya Allah. Minta ibu kalau kita doa, ya Allah, izinkan saya satu surga dengan Rasulullah. Izinkan saya menatap wajah Rasulullah. Atau memang tidak mau jadi ketemu Rasulullah, tidak mau lihat wajahnya, Bu. Tidak mau lihat bagaimana baiknya, tidak mau lihat bagaimana kasih sayangnya, bagaimana dia tegak menanti umatnya. Dan nanti dia yang akan kasih syafaat umatnya yang akan masuk neraka untuk kemudian ditolong, diangkat dari neraka. Bayangkan. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah juga kenapa Abu Bakar menjadi sahabat paling terbaik, Pak. Selain karena dia selalu pikirkan orang lain, karena tidak ada kalahkan pengorbanannya kepada Rasulullah.
Semua dia korbankan untuk Rasulullah. Maka wajar saja dia menjadi manusia yang paling bagus imannya, paling tinggi derajatnya, paling mulia di sisi Allah. Karena semua tentang Rasulullah dia korbankan. Bahkan nyawanya dia korbankan untuk Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tulus mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut banyak bersolawat ya Bapak Ibu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kalau kita tahiyat pas setiap solat, Ibu Bapak, saya tutup ceramah saya dengan ini. Resapi itu kalimat solawat itu, karena itu doa kita sama Rasulullah. Itu bukti cinta tak Pak? Jangan buru-buru. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan buru-buru, pelan-pelan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun. Kalau kita baca ini Pak, ini kan kalau tahiyat akhir sebelum kita salam, ini kan dibaca Pak. Resapi Bu, bayangkan kita doakan Rasulullah. Karena begini rumusnya, siapa yang bersolawat 1 kali untuk Rasulullah, Allah bersolawat 10 kali untuk dia. Siapa yang mendoakan 1 untuk Rasulullah, Allah doakan 10 untuknya. Jadi kalau kita hayati betul, kita resapi ini doa kalau kita sholat, ya, maka itu kita dibalas 10 kali lipat. 1 kali kita kirim doa ke Rasulullah, Rasulullah kirim, Allah kirimkan 10 untuk kita. Dan itu hadis, man shalla alayya wahida, kata Rasulullah, siapa yang bersalawat padaku 1 kali, sallallahu alaihi asyrah, Allah akan berikan salawat kepadanya 10 kali. Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah berikan salawatmu pada Muhammad wa ala ali Muhammad, dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim, sebagaimana engkau berikan salawatmu kepada Nabi Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, dan kepada keluarga Ibrahim. Wa barik ala Muhammad, dan ya Allah berkahilah Nabi Muhammad. Kama barakta ala ali Muhammad, sebagaimana engkau berkahi keluarga Muhammad. Kemudian kita doakan, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan berkahi Ibrahim, wa barik ala Ibrahim, dan berkahi Ibrahim juga, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau berkahi Ibrahim dan berkahi keluarga Ibrahim. Innaka Hamidun Majid, engkau maha terpuji lagi maha mulia ya Allah. Doakan itu, dan insya Allah kita akan menjadi orang yang nanti dicari Rasulullah. Pak, kalau di akhirat nanti Rasulullah bilang begini misalnya, Allah mau ke apa? Dia bilang, ya Allah, mana itu ibu-ibu yang rajin solawat sama saya di Masjid Putri Neri Sangga ini. Iya. Mana itu ibu-ibu yang selalu kirimkan saya solawat? Dia bilang, Allah, dia ada dosanya yang belum saya ampuni di neraka. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Allah, demi zatmu yang maha mulia dan demi kekuasaanmu dan kekuatanmu ya Allah, izinkan aku memberikan syafaatku kepadanya. Karena syafaat kubra hanya dimiliki oleh Rasulullah SAW. Dia yang bisa selamatkan langsung banyak orang, Rasulullah SAW. Yang mudah-mudahan satu masjid kita semua ini langsung diselamatkan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kebenaran dari Allah Pak, saya kemudian serahkan semuanya pada Allah. Kesalahan, kehilafan dari saya Bapak Ibu, saya minta maaf. Dan saya memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.